Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali dalam pembelajaran matematika, di mana pada hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu tentang pola bilangan. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang pola dan suku-suku barisan bilangan. Baiklah, sebelumnya silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Sudah? Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait contoh soal dari pola dan suku-suku barisan bilangan. Langsung saja. Di sini contoh soal yang pertama. Diketahui rumus suku ke n suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 3n tambah 7. Tentukan A. Barisan bilangan tersebut, B. Nilai suku ke-15 atau U15, C. Nilai n sehingga UN sama dengan 109. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu, kita perhatikan contoh soal. Dari contoh soal diketahui di sini rumus suku ke n. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 3n tambah 7. Jadi rumus suku ke n sama dengan UN sama dengan 3n tambah 7 ini akan menjadi patokan kita dalam menghitung. Jadi yang pertama dulu, barisan bilangan tersebut yang akan kita tentukan. Jadi yang pertama adalah yang kita hitung adalah U1. Jadi di sini perhatikan ya. Di sini ada U1. U1 sama dengan 3 dikali 1. 1 yang ini diperoleh dari sini. Karena kita ingin menghitung suku pertama, jadi kan pertama itu berarti 1. Jadi U1. Jadi diperoleh dari sini. Nah, kemudian tadi kan pada rumus ini diketahui UN. Jadi N ini dia adalah bilangan asli, tergantung dari kita ingin menghitung suku keberapa. Jadi kalau kita ingin menghitung suku pertama, berarti di sini menjadi U1. Jadi N-nya diganti menjadi 1. Nah, jadi dia saling berhubungan ya. Nih. Jadi U1 sama dengan 3 dikali 1. Karena di sini tadi adalah 3N. 3N berarti 3 dikali N. N-nya tadi adalah 1. Jadinya 3 dikali 1 ditambah 7. Jadi 3 dikali 1 berapa? Iya, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan dulu ke U2. Semoga nanti kalian menjadi lebih paham. U2 sama dengan 3 dikali 2. Nah, Ibu hapus dulu. Jadi 3 dikali 2 ditambah 7. Jadi ini ya, diperoleh dari ini tadi. Ini U2. Jadi si N yang ini tadi diganti menjadi 2. Nih. Jadi dia sama. Jadi N rumus tadi. Jadi rumus, ini kan rumus suku ke N adalah UN sama dengan 3N. Jadi setiap ada N diganti dengan bilangan yang sedang kita hitung. Jadi misalnya kita ingin menghitung nilai dari suku kedua, berarti N-nya diganti dengan bilangan 2 dan seterusnya. Kalau kita ingin menghitung N-nya adalah N ketiga, suku ketiga, maka N-nya diganti menjadi 3. Oke, kita lanjutkan dulu. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kemudian kita hitung lagi U3. Kan berarti nih diganti kan? Nih. N-nya diganti lagi menjadi 3. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16.
Selanjutnya kita hitung lagi U4. Nah, N-nya diganti lagi menjadi 4. Jadi sesuai bilangan yang di depannya. Jadi U4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 7. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Dan seterusnya ya untuk barisan ini bisa sampai U20, U100, U1000 dan masih banyak lagi. Jadi kita cukup menghitungnya 3 atau 4 saja. Jadi barisan bilangan tersebut adalah 10, 13, 16, 19 dan seterusnya. Jadi titik-titik yang ini maksudnya dan seterusnya. Kita tidak perlu menghitung sebanyak-banyaknya karena dia tidak terbatas. Oke. Semoga bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Nanti jika masih bingung bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi kita baru menjawab yang A. Selanjutnya yang B, nilai suku ke-15 atau U15. Jadi tadi kata kuncinya yang harus kita ingat adalah rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N tambah 7 yang menjadi patokan kita dalam menjawab soal ini. Oke, kita jawab yang B tadi adalah nilai dari suku ke-15. Berarti rumus yang ini UN sama dengan 3N tambah 7. Karena kita ingin menghitung suku ke-15, berarti N-nya diganti menjadi 15. Nah, jadinya seperti ini. U15 sama dengan 3 dikali 15. Jadi ini sama seperti yang tadi. Bedanya cuma nilai N-nya aja yang diganti menjadi 15. Jadinya 3 dikali 15 sama dengan berapa? Ya, 45 ditambah 7 sama dengan 52. Jadi suku ke-15 adalah 52. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini kita disuruh menghitung nilai N agar UN sama dengan 109. Jadi kita tuliskan dulu UN sama dengan 109. Kemudian UN yang ini kita ganti dengan rumusnya. Jadi ini ya, UN kita ganti dengan rumusnya, berarti 3N tambah 7. Nah, UN kita ganti dengan 3N tambah 7 sama dengan 109. Nah, kemudian 7 ini kita hilangkan. 7 supaya menjadi 0 maka berarti harus dikurang 7. Sama seperti misalnya kalian punya uang 5.000. Supaya uang kalian habis yang 5.000 tadi, otomatis harus kita gunakan ke 5.000-nya. Jadi berarti dikurangkan. Jadi 5.000 dikurang 5.000 maka nilainya akan menjadi 0 atau habis. Sama seperti ini. 7-nya harus kita hilangkan supaya mudah menghitungnya. Jadi berarti 7-nya dikurang 7 supaya nanti hasilnya adalah 0. Jadi karena sebelah kiri dikurang 7, maka sebelah kanannya juga harus dikurang 7 supaya adil. Nah, jadi 7 dikurang 7 berapa? 0. Iya, jadinya sisa 3N tambah 0 sama dengan 109 dikurang 7 sama dengan 102. Nah, boleh dituliskan seperti ini, 0-nya kita hilangkan. Kemudian ini harus menjadi nilainya menjadi N saja. Ini kan 3N. 3N ini harus kita hilangkan. Jadi 3N ini kan perkalian. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 3 dibagi 3. Jadinya 3N per 3 sama dengan, karena di sebelah kiri dibagi 3, maka di sebelah kanan juga harus dibagi 3. Jadinya ini bisa ya, karena sama-sama 3 bisa kita coret. Nah, jadinya 3 dibagi 3 sama dengan 1 N. Jadi satunya kita hilangkan, cukup ditulis N aja. Kemudian 102 dibagi 3 sama dengan 34. Jadi nilai N-nya adalah 34.
Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, tuliskan suku ketujuh dari barisan Fibonacci 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jadi kita harus menuliskan suku ketujuhnya. Jadi yang harus kita ingat bahwa barisan Fibonacci itu aturannya adalah mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi kan tadi ini ada barisannya 2, 3, 5, dan 8. Maka 2 ini dia adalah U1, 3 adalah U2, 5 adalah U3, dan 8 ini adalah U4. Maka untuk menghitung suku ketujuh kita harus terlebih dahulu mengetahui suku kelima keenamnya berapa. Jadi karena di sini baru ada 4 suku, kita harus menghitung dulu suku kelima atau U5. Jadi sesuai aturan, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Berarti U5 diperoleh dari penjumlahan U3 dan U4 sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Selanjutnya kita hitung lagi U6 atau suku ke-6. U6 diperoleh dari penjumlahan antara suku ke-4 dan suku ke-5. U4 ditambah U5 sama dengan 8 ditambah 13 sama dengan 21. Nah, selanjutnya U7 atau suku ke-7 berarti diperoleh dari penjumlahan U5 dengan U6, jadinya 13 ditambah 21 sama dengan 34. Jadi nilai suku ke-7 adalah 34. Jadi diingat ya aturan untuk barisan Fibonacci. Selanjutnya contoh ketiga, diketahui barisan bilangan 4, 8, 14, dan 22. Tentukan nilai suku berikutnya. Jadi kita lihat barisan bilangan 4, 8, 14, dan 22. Kita harus tahu dulu polanya kira-kira pola apa. Kita coba lihat selisihnya ya. Jadi tadi 4 itu adalah U1, 8 adalah U2, 14 adalah U3, dan 22 adalah U4. Kita lihat dulu selisihnya antara U1 dengan U2, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. U2 dengan U3 berarti 8 ditambah 6 sama dengan 14. U3 dengan U4 adalah 14 ditambah 8 sama dengan 22. Kira-kira ini polanya apa ya? Angkanya masih berbeda. Kita coba lihat tingkatan keduanya. Selisih antara 4 dengan 6. Ini ya, kita lihat 4 dengan 6 berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Akhirnya kita ketemu polanya. Jadi barisan bilangan bertingkat 2 dengan aturan ditambah. Kita ketemu sudah polanya. Kalau sudah ketemu, kita bisa menentukan nilai suku berikutnya, yaitu suku kelima atau U5. Jadi U5-nya berarti dari U4 ditambah 8 ditambah 2. Ini kan U4 ditambah 8 ditambah 2. U4-nya adalah 22 ditambah 10, jadinya 32. Jadi nilai suku berikutnya adalah 32. Yo, gimana? Sudah 3 contoh soal nih. Bisa dipahami kan? Kita lanjutkan. Contoh keempat, diketahui barisan 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Tentukan suku ke-50 dari barisan tersebut. Hayo, kira-kira gimana nih penyelesaiannya?
Apa mau dihitung sama seperti contoh soal nomor 3? Tapi ini suku ke-50 loh yang ditanyakan. Gimana caranya? Iya betul, kita tentukan rumus suku ke n-nya aja supaya mudah. Dan ingat, caranya cari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Baik, di sini berarti U1-nya adalah 4. 4 ini kira-kira kayaknya dia adalah berapa gitu hubungannya dengan si angka 1 dengan bilangan 1. Jadi kita coba dulu ya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Tapi masih belum ini kan, belum ada hubungan dengan 1. Jadi kita coba jabarkan. Jadi 2-nya ini kita jabarkan menjadi ini 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? Iya betul, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi gimana caranya? Pokoknya harus ada keterkaitan antara bilangan dengan sukunya. Nah, ini jadinya kan sama. Nah, kemudian kita lihat lagi ya suku keduanya. Suku keduanya adalah 9. 9 ini adalah 3 pangkat 2. Nah, masih belum ada hubungan kan? Jadi kita lihat lagi nih, berarti 3 itu kita jabarkan lagi. Berarti 2 ditambah 1, jadinya 2 tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya kita lihat lagi suku ketiga. U3-nya adalah 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Supaya ada hubungan dengan ini, maka kita jabarkan 4-nya menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya U4-nya 25 sama dengan 5 pangkat 2. Dijabarkan menjadi 4 tambah 1 pangkat 2. Terus UN-nya berapa rumusnya? Kita lihat. Di sini tadi ya. Kalau di sininya 1, di sini 1. Di sini 2, di sini 2. Di sini 3, di sininya 3. Ini 4, di sininya 4. Berarti kalau UN, kalau di sini N, maka di sininya iya betul, diganti menjadi N. Jadinya N tambah 1 pangkat 2. Jadi kita peroleh rumus UN-nya adalah N tambah 1 pangkat 2. Sekarang yang ditanyakan tadi adalah suku ke 50. Jadi N ini kita ganti menjadi 50. Jadinya U50 sama dengan 50 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 51 pangkat 2 sama dengan 2601. Jadi suku ke-50 adalah 2601. Ayo, gimana? Kalau masih bingung nanti ditanyakan ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Silahkan kalian pelajari dan pahami dengan seksama. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.